Puan Tanah adalah dewa. Bab 415. Jirumeng tidak tertangkap oleh Xiang Gaozuo dan jatuh dari udara. Staf di atas panggung menjadi gugup dan buru-buru mengencangkan jaring pelindung yang telah disiapkan sebelumnya. Meskipun ada alat pelindung seperti jaring pengaman dan bantalan udara, tidak ada yang bisa menjamin Jirumeng tidak akan terluka jika terjatuh. Jika tidak beruntung, ia bisa tersedak sampai mati meskipun minum air dingin, apalagi jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter. Bang! Dalam sekejap mata, Qin Ming jatuh dari ketinggian sambil menggendong Jirumeng, mengenai jaring pelindung, lalu jatuh ke bantalan udara. Qin Ming melompat turun dari rangka baja di atap. Dia tidak buta. Dia telah menghitung posisi pendaratan saat dia melompat turun dan jatuh tepat di bantalan udara. Dan dia ada di bawah dan Jirumeng ada di atas, yang cukup untuk memastikan bahwa Jirumeng tidak akan terluka. Tampan sekali, siapa yang turun dari langit dan menyelamatkan Rumeng? Pahlawan, beginilah rasanya menjadi pahlawan dan menyelamatkan seorang gadis cantik. Jika seseorang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, aku pasti akan menikahinya. Apakah Rumeng baik-baik saja? Bagaimana keadaan Rumeng? Sosok heroik jatuh dari langit dan menangkap Jirumeng di saat kritis. Penonton di tribun menghela napas lega dan berdiri untuk melihat bantalan udara. Setelah mendarat dengan selamat, Jirumeng masih berbaring di atas Qin Ming, memeluknya erat-erat dan enggan melepaskannya. Aroma maskulin pria itu tercium di hidungnya. Pada saat ini, hatinya merasa sangat tenang dan aman, seolah-olah selama dia memeluk Qin Ming seperti ini, dia tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. Jirumeng mengingat betul bahwa pertama kali ia bertemu Qin Ming adalah saat ia diculik. Qin Ming melihat ketidakadilan itu dan melangkah maju untuk menyelamatkannya tanpa meminta imbalan apapun. Saat itu, dia curiga kalau Qin Ming punya maksud tersembunyi, tapi sekarang dia berpikir kalau Qin Ming benar-benar telah berbuat salah kepada orang baik. Beberapa waktu lalu, dia dilecehkan oleh seorang cabul, yang membuatnya gelisah dan khawatir. Qin Minglah yang dengan berani menangkap cabul itu dan membawanya ke pengadilan. Ketika dia pergi menghadiri upacara penghargaan, dia jatuh ke dalam perangkap pembantu wanita Zhao Tianhao, dibius dan hampir kehilangan keperawanannya. Qin Minglah yang muncul untuk menyelamatkannya lagi. Saat konser berlangsung, kabelnya putus, dan Qin Ming turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Setiap kali di saat kritis, Qin Ming akan melangkah maju dan menyelamatkannya dari bahaya. Tipe lelaki seperti inilah yang menjadi pahlawan tiada taraf di benak Jirumeng, pangeran menawan yang melindunginya. Wajah Jirumeng tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, "Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Nona Ji, apa kabar? Apakah Anda terluka?" "Tidak apa-apa." Sebelum Qin Ming sempat menjawab, Jirumeng mendengar pertanyaan cemas dari staf di telinganya. Dia segera melepaskan tangannya, perlahan berdiri, dan melihat sekeliling untuk melihat mata para penggemar yang khawatir. Jirumeng menenangkan dirinya, tersenyum seolah dia telah selamat dari musibah, dan melambai kepada semua orang di sekitarnya. "Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja, ini hanya kecelakaan kecil." "Bagus, Rumeng baik-baik saja. Kami sangat takut." Melihat Jirumeng tidak terluka, semua penonton menghela napas lega. "Siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan kawat? Kalau kamu punya nyali, keluarlah dan kami berjanji tidak akan memukulmu sampai mati." "Bajingan mana yang tergantung di kawat? Kau buta. Kau membuat dewi kami ketakutan dan hampir terluka. Apa kau sanggup membayar ganti rugi?" Semua ini salah si idiot yang memberikan bunga itu. Kalau saja dia tidak menundanya, Jirumeng pasti sudah turun dari kawat sejak lama. Tidak akan terjadi kecelakaan. Banyak orang dipenuhi amarah dan mengumpat, bahkan staf dan Xiang Gaozuo pun ikut dikutuk. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Staf tidak bisa disalahkan atas kecelakaan ini. Tolong mengertilah. Akan ada penampilan yang lebih hebat lagi nanti." Jirumeng menghibur para penggemar. Itu seperti saudara Qin. Bagaimana dia bisa naik ke atap? Untungnya, dia sangat terampil dan menyelamatkan Jirumeng. Jika itu orang lain, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Liu Wenjing terkejut melihat bahwa Qin Minglah yang menyelamatkan Jirumeng. Namun, dia kemudian memikirkan keterampilan Qin Ming yang hebat dan merasa itu masuk akal. Saudara Qin benar-benar berani melompat langsung dari ketinggian lebih dari 10 meter. Jika dia berada di zaman kuno, dia pasti akan menjadi pahlawan yang hebat. Su Xiaoyue sangat memujinya. "Puan Gao, apa kabar?" Tongkat itu menurunkan Xiang Gaozuo. Ia berputar maju mundur di atas kawat seperti gasing beberapa kali. Saat kakinya mendarat di tanah, ia merasa pusing dan tidak dapat berdiri tegak. Jika tongkat itu tidak menopangnya, ia pasti akan jatuh. Ketika Xiang Gaozuo pulih, dia melihat Qin Ming menemani Jirumeng di lift menuju belakang panggung. Dia pun menyadari apa yang baru saja terjadi dan menjadi sangat marah. "Sialan. Aku sudah menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan ini, tapi orang bernama Qin itu memanfaatkannya. Dia benar-benar sial. Kok kamu tidak terluka?" Melihat sosok Jirumeng menghilang dari panggung, kalimat klasik muncul di benak Xiang Gaozuo, "Lelaki yang kucintai adalah pahlawan yang tiada taraf. Suatu hari nanti, ia akan datang untuk menikahiku dengan mengenakan baju besi emas dan menunggangi awan berwarna-warni." Sayangnya,
Saya bisa menebak bagian awalnya, tetapi tidak dengan bagian akhirnya. Awalnya sesuai dengan yang diharapkan Xiang Gaozuo, tetapi akhirnya membuatnya muntah darah. Perencanaan yang cermat akhirnya membuahkan hasil yang baik bagi Qin Ming. Sialan, kenapa Qin Ming tidak jatuh dan mati? Zhao Tianhao yang duduk di kursi VIP juga mengumpat dalam hati. Meskipun dia tidak senang dengan Xiang Gaozuo, dia semakin membenci Qin Ming. Jika bukan karena Qin Ming, Ji Rumeng pasti sudah menjadi mainan Zhao Tianhao, dan di bawah paksaan Qin Ming, dia merekam video tidak senonoh, yang membuatnya tidak berani menyerang Ji Rumeng lagi. Ketika dia melihat Qin Ming, dia menjadi sangat marah. Saudari Ping, yang berada di belakang panggung, juga mengetahui bahwa Ji Rumeng mengalami kecelakaan dan jatuh dari kawat. Dia bergegas menghampiri dengan gugup, dan merasa lega melihat Ji Rumeng aman dan sehat. Alhamdulillah, kamu baik-baik saja. Duduklah dan beristirahatlah sebentar. Minumlah air putih dan tenangkan dirimu. Sambil berbicara, Suster Ping mengambil sebotol air dan menyerahkannya kepada Ji Rumeng, bergumam dengan rasa takut yang masih ada, tidak apa-apa, kok kabelnya putus. Personel terkait harus bertanggung jawab. Lupakan saja, aku hanya sedikit takut dan tidak terluka. Tidak perlu menyalahkan staf. Mereka tidak melakukannya dengan sengaja, kata Ji Rumeng dengan ramah. Itu mungkin tidak terjadi. Kabelnya tidak bisa putus tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Pasti ada hubungannya dengan Xiang Gaozuo, kata Qin Ming. Siapapun yang terlibat dalam kecelakaan ini, biarkan saja. Saya tidak ingin melanjutkannya. Seperti kata pepatah, kemalangan bisa jadi merupakan berkah tersembunyi. Jika kabelnya tidak putus, Qin Ming tidak akan datang menyelamatkan, dan Ji Rumeng tidak akan menyadari perasaannya terhadap Qin Ming. Menurutnya, karena sesuatu yang buruk telah berubah menjadi baik, tidak perlu lagi mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Apakah konser berikutnya akan tetap diadakan? Segala sesuatunya memiliki prioritasnya masing-masing. Suster Ping merasa bahwa tidak ada waktu untuk meminta pertanggungjawaban personel terkait sekarang, jadi mari kita selesaikan konsernya terlebih dahulu. Teruslah, aku tidak terluka dan aku masih bisa bernyanyi. Aku tidak bisa mengecewakan penggemarku. Mata Ji Rumeng. Bersikaplah teguh dan bersikeraslah untuk menyanyikan semua lagu yang telah Anda persiapkan sebelumnya. Anda tidak boleh menyerah di tengah jalan saat konser yang telah Anda persiapkan dengan susah payah. Ji Rumeng pergi berganti pakaian dan beristirahat, mempersiapkan lagu berikutnya, sementara Qin Ming meluangkan waktu untuk diam-diam memanggil Suster Ping ke samping. Kakak Ping, siapapun yang bertanggung jawab atas peralatan kawat, panggil dia. Rumeng tidak akan melanjutkan masalah ini, tetapi sebagai pengawal, aku harus menanyakannya. Mata Suster Ping berbinar. Akan lebih tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Qin Ming untuk diselidiki. Bagaimanapun, Qin Ming adalah pengawal pribadi Ji Rumeng. Nama pengawasnya adalah Tianji. Aku akan menyuruh seseorang memanggilnya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan perut buncit dan sepasang mata kodok melotot datang. Pria ini adalah Tianji, pengawas peralatan panggung. Kabelnya putus dan Ji Rumeng mengalami kecelakaan, yang berhubungan erat dengan Tianji. Dia merasa sedikit bersalah dan memaksakan senyum. Ketika Qin Ming melihat orang ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia pantas disebut katak. Dia tampak seperti kodok. Ini pengawal Nona Ji, Tuan Qin. Dia akan menyelidiki atas nama Nona Ji mengapa kabelnya putus. Manajer Tian, tolong beritahu Tuan Qin situasinya secara rinci. Saudari Ping masih ada urusan dengan konser, jadi dia berjalan ke ruang ganti setelah selesai berbicara. Kejadian ini murni kecelakaan. Aku sudah memarahi Xiao Wang, yang bertanggung jawab atas pemasangan kawat. Setelah konser, aku akan memecatnya. Ini juga akan dianggap sebagai penjelasan kepada Nona Ji. Tianji berkata dengan malu. Manajer Tianji, jangan gugup. Katakan saja dengan jelas bagaimana kabelnya putus. Biarkan aku menyelesaikan pekerjaannya. Qin Ming tersenyum tanpa rasa bersalah, melingkarkan lengannya di leher Tianji seperti seorang teman baik, dan berjalan menuju sudut terpencil. Karena terlalu banyak guncangan, salah satu gesper kawat menjadi longgar dan jatuh, menyebabkan Nona Ji terjatuh. Hal ini terutama disebabkan oleh Xiao Wang, yang bertugas menjaga kawat, tidak memeriksa dengan saksama sebelumnya. Tianji menjelaskan. Benarkah? Senyum Qin Ming tiba-tiba berubah dingin, dan dia mengencangkan pelukannya di tubuh Tianji. Aku paling benci dibohongi. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, kalau tidak aku tidak akan bisa mengendalikan kekuatanku dan tanpa sengaja mematahkan lehermu. Jangan salahkan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Tianji tiba-tiba merasa kesulitan bernapas dan berusaha keras, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Qin Ming meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Sebaliknya, dia merasa lengannya semakin sakit dan dia kesulitan bernapas. Apakah Xiang Gaozuo yang mengatur untuk meredakan tekanan? Pikirkan baik-baik sebelum Anda berbicara. Saya hanya ingin mendengar kebenarannya. Lengan Qin Ming semakin menegang. Tianji sama sekali tidak bisa bernapas, dan wajahnya memerah. Kau boleh mengangguk atau menggelengkan kepala. Jika kau berani berbohong padaku, awas lehermu. Nada bicara Qin Ming juga menjadi dingin dan kejam, seolah membunuh seseorang tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut.
Tianji sangat takut sehingga seluruh tubuhnya menjadi dingin dan dia mengangguk berulang kali. Kau cukup sadar diri. Qin Ming mendengus dingin dan mengendurkan lengannya. Tianji akhirnya berhasil melepaskan diri, batuk beberapa kali dan bernapas dengan berat. Dia mundur dengan tergesa-gesa, menjauh dari Qin Ming seolah-olah dia adalah ular atau kalajengking, dan berkata dengan marah, Kamu benar-benar ingin membunuhku, aku harus menuntutmu atas pembunuhan. Pembunuhan. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kau tidak akan hidup hari ini. Qin Ming mencibir dengan jenaka, dan menghantamkan kaki kanannya ke tanah. Semen itu tiba-tiba retak seperti jaring laba-laba, dan lebih dari selusin retakan menyebar di sekitarnya. Mana yang lebih sulit, lehermu atau lantai? Tianji menggigil, tidak berani memikirkan balas dendam lagi, lalu berbalik dan lari. Jangan lupa sampaikan pesan untukku pada Xiang Gaozuo. Dengan aku sebagai pengawalnya, dia tidak akan bisa berkomplot melawan Ji Rumeng. Jika dia berani melakukannya lagi, lehernya akan patah. Qin Ming berteriak ke arah punggung Tianji dengan seringai kejam di wajahnya. Bab 416. Tidak ada lagi kejadian tak terduga di konser-konser berikutnya. Ji Rumeng bernyanyi dengan sangat keras, menunjukkan sisi terbaiknya kepada penonton, bertekad untuk memenuhi harapan para penggemar yang telah menghabiskan uang untuk membeli tiket demi mendukungnya. Penonton untuk sementara melupakan kecelakaan Ji Rumeng yang jatuh dari kawat dan benar-benar tenggelam dalam nyanyiannya. Mereka terpesona oleh nyanyiannya, dan sorak-sorai mereka yang menggetarkan bumi terdengar satu demi satu dan tepuk tangan meriah mereka menggelegar. Sebelum dia menyadarinya, konser telah berakhir dan Ji Rumeng sudah berkeringat deras. Setelah menyanyikan lagu lainnya, Ji Rumeng menarik napas beberapa kali dan berkata dengan senyum menawan, terima kasih semuanya atas kedatangan kalian ke konserku malam ini, tetapi semua hal baik pasti akan berakhir. Hanya ada satu lagu terakhir yang tersisa. Sebelum aku melanjutkan, aku punya berita lain untuk diumumkan. Berita apa? Apakah ini berita baik? Tanya hadirin dengan penuh harap. Karena alasan pribadi, tur nasional yang direncanakan semula harus ditunda tanpa batas waktu. Saya tidak tahu kapan konser berikutnya akan diadakan. Malam ini adalah konser pertama dalam hidup saya, dan saya harap ini bukan yang terakhir. Nada bicara Ji Rumeng sedikit getir. Ia dilarang oleh perusahaan dan rencana tur nasionalnya pun dibatalkan, jadi ia bekerja ekstra keras di konser ini dan tidak mengganggu bahkan saat terjadi kecelakaan, ingin meninggalkan kesan yang sempurna pada para penggemarnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, tribun pun bergemuruh. Mengapa konser berikutnya tidak diadakan? Kami tidak puas dengan konser ini, jadi kami menunggu untuk melihat konser berikutnya. Kapanpun kalian menggelar konser, kami akan selalu mendukung kalian. Apakah Ji Rumeng akan menikah dan keluar dari industri musik? Tidak mungkin. Dia sangat populer dan memiliki popularitas yang besar. Tidak mungkin dia akan meninggalkan industri musik. Rumeng, aku mencintaimu dan akan selalu mendukungmu. Tolong diam dan dengarkan lagu terakhir, Dream Lover, dengan tenang. Lagu ini ditulis oleh saya. Saya belum pernah menyanyikannya di depan umum dan tidak termasuk dalam album. Saya memberikannya kepada Anda sebagai hadiah terakhir dari konser ini. Harus dikatakan bahwa Ji Rumeng sangat menawan. Begitu dia berbicara, penonton segera terdiam. Musik yang menenangkan terdengar, dan Ji Rumeng bernyanyi dengan penuh kasih sayang. Siapapun dapat mengatakan bahwa Dream Lover adalah lagu cinta. Suaranya yang manis dan merdu menyentuh hati setiap orang yang hadir, seolah-olah pria dan wanita dalam cinta pertama mereka penuh dengan kerinduan dan manisnya cinta. Jangan mabuk begitu, ayo pergi. Liu Wenjing dan Su Xiaoyue mendengarkan nyanyian Ji Rumeng dengan penuh konsentrasi dan tidak menyadari ketika Qin Ming muncul di samping mereka sampai mereka mendengar suara desakan Qin Ming. Liu Wenjing melepaskan diri dari keindahan yang membelenggunya dan berbalik menatap Qin Ming. Kakak Qin, apakah kamu tidak akan menemani Nona Rumeng? Sesuatu terjadi di konser dan dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Jangan khawatir. Aku membawa kalian berdua ke sini, jadi tentu saja aku harus mengantar kalian berdua kembali. Selamat beristirahat di rumah besok akhir pekan. Ketika kebanyakan orang enggan pergi, Qin Ming membawa Liu Wenjing dan Su Xiaoyue keluar dari gedung olahraga. Dalam perjalanan pulang, Liu Wenjing dan Su Xiaoyue masih asyik menikmati suasana konser, berdiskusi dengan penuh semangat, terutama saat Ji Rumeng menjelma menjadi peri dari surga dan menari serta bernyanyi di negeri peri yang berkabut, lalu mengalami kecelakaan dan diselamatkan oleh Qin Ming yang turun dari langit. Saudara Qin, kamu melompat turun dari atap untuk menyelamatkan Ji Rumeng, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak takut tidak bisa menyelamatkan orang lain dan malah terluka? Liu Wenjing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau meremehkanku. Tingginya hanya belasan meter. Bahkan tanpa bantalan udara, aku bisa mendarat dengan aman karena aku tahu aku pasti bisa menyelamatkan Ji Rumeng. Jadi aku tidak memikirkan apapun saat itu. Jawab Qin Ming sambil tersenyum sambil mengemudi. Kakak Qin, kamu tidak tahu kalau banyak gadis di sekitar kita yang tersentuh oleh kepahlawananmu menyelamatkan si cantik, dan mereka berteriak bahwa mereka akan menikahi seseorang jika dia menyelamatkan mereka dengan cara yang sama. Su Xiaoyue berkata dengan nada bercanda. Ji Rumeng tidak mengatakan bahwa dia akan mengabdikan dirinya kepadaku, jadi bukankah aku akan dirugikan? Canda Qin Ming.
Krumeng adalah dewi yang dikagumi banyak orang, jadi dia pasti akan bersikap pendiam. Jika kamu ingin memenangkan hati sang dewi, kamu harus bersikap proaktif. Su Xiaoyue menggoda. Lupakan saja. Lagi pula, aku ini dewa laki-laki. Jika aku menikahi wanita cantik, aku tidak tahu berapa banyak wanita yang akan bersedih dan menangis. Lebih baik aku lebih dermawan dan tidak menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon. Kata Qin Ming dengan bangga. Kau sangat sombong. Tidak yakin apakah kau bisa mengembalikan kecantikanmu. Jangan merasa begitu baik tentang dirimu sendiri. Canda Su Xiaoyue. Sebenarnya, kakak Qin sangat menawan. Saya ingat beberapa hari yang lalu, kakak Qin dan Ji Rumeng menghadiri sebuah upacara penghargaan dan foto mereka diekspos oleh media. Dia dinobatkan sebagai pengawal paling tampan dalam sejarah. Banyak wanita meninggalkan pesan di bawah postingan tersebut yang mengatakan bahwa mereka ingin melahirkan anak-anaknya, yang menunjukkan betapa menawannya dia. Kata Liu Wenjing. Sudah kubilang, bro itu level dewa laki-laki. Kalau aku masuk ke dunia hiburan dan jadi terkenal, pasti makin banyak perempuan yang antri untuk melahirkan anakku. Qin Ming membanggakan diri. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Qin Ming pertama-tama mengantar Su Xiaoyue pulang, lalu mengantar Liu Wenjing pulang. Hanya ada dua orang yang tersisa di dalam mobil. Liu Wenjing tiba-tiba tampak penuh harap dan bertanya, Saudara Qin, jika saya jatuh dari kawat, apakah Anda akan menyelamatkan saya? Gadis bodoh, apa kau masih perlu bertanya? Kau adalah adikku. Bahkan jika aku tidak menyelamatkan orang lain, aku pasti akan menyelamatkanmu terlebih dahulu. Qin Ming berkata tanpa berpikir. Mendengar ini, Liu Wenjing merasa senang sekaligus kecewa, karena Qin Ming selalu memperlakukannya sebagai saudara perempuan, bukan hubungan lainnya. Ketika Qin Ming kembali ke villa, hari sudah larut malam. Mobil melaju perlahan memasuki halaman. Begitu berhenti, dua sosok melompat turun dari lantai dua villa seringan burung layang-layang dan mendarat dengan mantap di depan mobil. Sambil melihat ke arah lampu mobil, saya melihat dua orang wanita terjatuh, seorang tua dan seorang muda. Pemuda berpakaian putih itu, tampak anggun dan tampan, dengan temperamen yang luar biasa, fitur wajah yang elok dan cantik, alis yang indah, dan kulit yang lebih putih dari salju. Dia tampak seperti peri yang bukan dari dunia ini, dan semurni bunga teratai salju di pegunungan Tianshan. Dia adalah Mu Yunsu. Yang lebih tua berpakaian hijau seperti biarawati, memegang pengocok di tangannya dan membawa pedang di punggungnya. Dia tampak berusia 40-an, dan kulitnya terawat baik. Meskipun dia setengah baya, dia masih menawan dan anggun. Namun, wajahnya dingin dan dingin, membuat orang merasa bahwa dia sulit bergaul. Yunsu, mengapa kamu datang ke sini tanpa memberitahuku terlebih dahulu agar aku bisa menghiburmu? Qin Ming berkata sambil tersenyum, siapa biarawati ini? Tanpa bertanya, Qin Ming menebak secara kasar identitas biarawati setengah baya itu. Dia pasti dikirim oleh Sekte Suantian. Lagi pula, dia telah memotong salah satu lengan tetua Sikong, dan Sekte Suantian masih ingin mengambil cincin misterius itu darinya, jadi mereka tidak akan pernah menyerah. Beraninya kau, orang mesum sepertimu, memanggil nama Yunsu. Sebelum Mu Yunsu bisa menjawab, biarawati parubaya itu berteriak dengan marah, menggoyangkan lengannya, dan pengocoknya. Ia melesat lewat seperti ribuan kawat baja. Qin Ming segera mundur dua langkah dan mengayunkan pengocok itu ke udara, tetapi angin kencang yang dibawanya seperti pisau, menggores kulitnya dan menyebabkan rasa sakit. Para biksu harus menahan diri dari amarah dan dendam. Biarawati, kamu memiliki temperamen yang buruk. Tampaknya latihanmu tidak cukup baik. Biarawati setengah baya itu mulai berkelahi begitu mereka bertemu. Qin Ming tidak perlu bersikap sopan dan berkata dengan nada sarkastis. Sombong sekali. Kok bisa komentar begitu? Tuan, jangan marah. Biarawati setengah baya itu hendak bertindak, tetapi Mu Yunsu dengan cepat mencegahnya. Tuan, Anda sangat baik dan penyayang, tolong jangan membuatnya malu. Izinkan saya berbicara beberapa patah kata kepadanya. Qin Ming tidak pernah menyangka bahwa biarawati pemarah ini ternyata adalah guru Mu Yunsu. Mungkinkah Mu Yunsu juga menjadi seorang biksu? Itu akan sangat disayangkan. Meskipun biarawati setengah baya itu bersikap kasar kepada Qin Ming, dia bersikap baik kepada muridnya. Dia mendengus dan berhenti, berkata, Yunsu, jangan percaya kata-kata manis bajingan ini. Katakan saja padanya dengan jelas mengapa aku datang ke sini. Mu Yunsu mengangguk patuh dan berkata kepada Qin Ming, ini adalah guruku, Guru Sikong, adik dari tetua Sikong. Guruku turun gunung kali ini terutama untuk cincin itu. Kau harus menyerahkannya. Aku akan memohon padamu lagi. Guru pasti tidak akan kehilangan harga dirinya dan mempermalukanmu. Qin Ming tersenyum, mengeluarkan cincin antik dari tubuhnya dan mengenakannya di ibu jarinya. Menurutku, Nuntai, selain cincin ini, kau juga ingin membalas dendam pada tetua Sikong. Aku tidak akan menyerahkan cincin itu, dan lupakan saja soal balas dendam. Aku sarankan Nuntai untuk kembali ke tempat asalmu. Jangan main-main lagi sekarang karena kau sudah tua. Qin Ming, lebih baik kau tidak banyak bicara. Guruku telah berlatih di pegunungan selama bertahun-tahun. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa dan jauh lebih kuat daripada tetua Sikong.
Kau tidak sebanding dengannya. Mu Yunsu menghentakkan kakinya dengan cemas. Gurunya memiliki temperamen yang buruk. Begitu dia marah, dia sangat menakutkan. Dia akan membunuh Qin Ming dengan satu pedang tanpa berkedip. Dasar bocah bodoh, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Mari kita lihat apakah kau berani bicara omong kosong lagi. Master Sikong sangat marah. Dia melompat keluar dan mencambuk leher Qin Ming dengan pengocok di tangannya seperti cambuk, dengan niat membunuh. Seperti yang dikatakan Qin Ming, Tuan Sikong turun gunung kali ini bukan hanya untuk mendapatkan cincin itu, tetapi juga untuk membalaskan dendam saudaranya, jadi dia datang ke sini dengan marah. Yang tidak diketahui Qin Ming adalah bahwa saudara laki-laki dan perempuan Master Sikong tumbuh sendirian di Sekte Xuantian sejak kecil. Mereka saling membantu dan merawat satu sama lain dan terlalu banyak menderita untuk mencapai status mereka saat ini. Mengetahui bahwa lengan saudaranya telah dipotong, pedang Sikong Si Tei membelah Qin Ming menjadi dua bagian dengan jantungnya, setelah bertemu tentu saja tidak akan memberikan wajah yang baik bagi Qin Ming. Menghadapi kocokan yang ganas, Qin Ming dengan gesit menghindar ke samping. Tuan Yejue, karena Anda sudah tua, saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Hentikan saja. Qin Ming sudah tahu bahwa nama keluarga guru Mu Yunsu adalah Sikong, jadi dia sengaja mengatakannya sebagai guru Miejue. Menurutnya, orang di depannya sebanding dengan guru Miejue. Diam. Tuan Sikong sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia mengayunkan pengocok di tangannya dengan lebih keras, dan angin kencang bertiup, berulang kali menghantam bagian vital Qin Ming. Hari ini, aku akan mengabaikan statusku dan membunuhmu, bocah sombong ini. Guru, mari kita bicarakan ini. Jangan bunuh dia. Qin Ming pernah menyelamatkanku. Tolong ampuni nyawanya demi muridmu. Mu Yunsu selalu mengingat kebaikan Qin Ming dalam menghalangi gerakan Jenderal Dewa bertarung untuknya, dan mencoba membujuknya. Akan tetapi guru Sikong pura-pura tidak mendengarnya dan mengayunkan kocokannya ke atas dan ke bawah, bertekad membunuh Qin Ming. Bersambung.